Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kidir. Saya dari BSA 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa Arab, kemudian lahjah Arab, dan juga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya. Langsung saja ya, bahwasanya bahasa Arab merupakan bahasa tertua yang akarnya itu berasal dari bahasa Semit, yang mana walaupun bahasa Arab merupakan bahasa tertua yang ada hingga sampai saat ini, akan tetapi bahasa Arab ini memiliki kedudukan yang penting di berbagai negara, khususnya negara Arab. Contohnya saja di negara Saudi Arabia, kemudian Mesir, itu menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resminya, bahasa nasionalnya. Dalam bahasa Arab pula terdapat dua kategori. Yang pertama itu bahasa Arab Fusha, kemudian yang kedua adalah bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Fusha merupakan bahasa Arab yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan resmi. Contohnya saja kegiatan kenegaraan, pembawaan berita, kemudian penulisan dalam koran-koran itu menggunakan bahasa Fusha. Yang mana bahasa Fusha ini merupakan berasal dari bahasa yang populer atau yang unggul pada zaman dahulu. Bahkan sebelum kedatangan Islam, bahasa Fusha sudah terlebih dahulu hadir. Bahasa Fusha ini pada zaman dahulu dijadikan sebagai bahasa pemersatu antara kabilah satu dengan kabilah yang lainnya. Karena apa? Karena pada zaman dahulu, khususnya di negara Arab, itu terdapat berbagai macam kabilah. Antara kabilah satu dengan kabilah yang lainnya itu memiliki lahjah atau bahasa Arab yang berbeda-beda, sehingga diperlukan satu bahasa yang digunakan sebagai bahasa pemersatu, bahasa yang bisa dipahami oleh seluruh kabilah. Maka bahasa Arab Fusha adalah sebuah jawabannya. Bahasa Arab Fusha ini contohnya pada zaman dahulu itu digunakan ketika berdagang, jual beli, kemudian bisa pula dalam perlombaan-perlombaan syair, perlombaan sastra itu menggunakan bahasa Arab Fusha. Agar apa? Agar bisa dipahami oleh seluruh kabilah pada saat itu. Selain daripada itu, bahasa Fusha juga merupakan bahasa yang digunakan oleh kabilah Quraisy, yang mana bahasa ini menjadi populer karena memang kabilah Quraisy ini memiliki kedudukan yang tinggi atau kedudukan yang begitu penting di Arab, khususnya di kota Mekah. Contohnya saja dalam bidang politik, kaum Quraisy ini atau kabilah Quraisy ini menguasai pengurusan sumur Zam-Zam yang begitu berarti pada saat itu, sehingga bukan tidak mungkin bahasanya pun menjadi bahasa yang populer. Itu salah satu dari faktor yang menyebabkan kaum Quraisy menjadi populer, yaitu karena memiliki kedudukan di bangsa Arab. Secara keseluruhan, bahasa Arab Fusha merupakan bahasa yang tidak ada perubahan dari semenjak kemunculannya hingga bahkan sampai saat ini. Tentu banyak faktor-faktor penyebabnya. Salah satu faktor yang paling utama mengapa bahasa Fusha ini terjaga adalah karena adanya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Fusha, sehingga setiap orang Islam atau seorang yang ingin mempelajari Al-Quran tentu harus juga belajar mengenai atau mempelajari bahasanya, yaitu bahasa Arab Fusha. Dan kemudian Allah pun menjamin keaslian atau menjaga Al-Quran hingga sampai hari kiamat. Maka dengan demikian terjaga pula bahasa Fusha hingga akhir zaman. Kemudian yang kedua adalah bahasa Amiyah. Berbeda dengan bahasa Fusha, bahasa Amiyah ini adalah bahasa sehari-hari, bahasa ungkapan sehari-hari, yang kemunculannya pun diperkirakan karena ingin mudahnya dalam mengucapkan kata-kata, maka digunakanlah kata bahasa Amiyah.
yang mudah diucapkan. Karena memang dalam bahasa Amiyah bisa dibilang kaidahnya tidak sesulit dengan kaidah Arab Fusha. Maka dalam pengucapannya pun tidak begitu sulit. Dalam kaidah-kaidahnya pun tidak begitu sulit. Maka bahasa ini digunakan sehari-hari, digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, kerabat, bukan dalam acara resmi, tapi sehari-hari. Bisa itu di pasar, atau mungkin di lingkungan, atau bahkan di rumah, itu menggunakan bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah merupakan bahasa Fusha juga, akan tetapi telah mengalami perubahan karena adanya ungkapan-ungkapan agar lebih mudah dalam mengucapkan bahasa Arab. Kemudian masuk kepada pembahasan lahjah dan apa saja sih yang menyebabkan lahjah ini muncul, perbedaan lahjah ini muncul. Lahjah bisa diartikan juga sebagai dialek. Secara etimologi, lahjah bermakna gemar dengan sesuatu dan membiasakannya. Dalam Kamus Al-Munjid disebutkan pula bahwa lahjah berarti bahasa manusia yang menjadi karakter dan dibiasakan olehnya. Jadi lahjah menurut etimologi ini adalah bahasa yang keluar dari mulut seseorang, yang mana itu merupakan ciri khas orang tersebut. Itu secara etimologi. Sedangkan secara terminologi, lahjah yaitu cara pemakaian bahasa yang berbeda dari cara-cara lainnya di dalam suatu bahasa, karena masing-masing memiliki ciri-ciri kebahasaan yang khusus, dan tiap-tiap cara ini bersama-sama juga dalam membentuk ciri kebahasaan yang bersifat umum. Itu secara terminologi. Lantas apa faktor yang menyebabkan terjadinya atau munculnya lahjah Arab ini, lahjah Arab ini? Faktor yang menyebabkan munculnya dialek Arab ini, dialek Arab ini adalah karena begitu populernya bahasa Arab, sehingga banyak digunakan di berbagai negara, dan dengan demikian maka akan menjadi sulit untuk menjaga bahasa agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah asal, sehingga antara lahjah satu dengan lahjah yang lainnya itu ada sedikit perbedaan. Misalnya untuk mengungkapkan alat komunikasi dalam bahasa Mesir itu menggunakan ungkapan tilfun, sedangkan orang Teluk itu menggunakan bahasa hatif. Nah, itu kan berbeda bahasa, akan tetapi memiliki makna yang sama, yaitu alat komunikasi yang sudah kita ketahui secara umum. Itulah akibat dari munculnya lahjah-lahjah Arab yang berbeda. Faktor lain yang menyebabkan timbulnya bahasa atau lahjah Arab yaitu adalah faktor politik. Mengapa demikian? Karena dalam satu negara pastilah memiliki wilayah yang luas, memiliki daerah-daerah yang banyak. Maka dengan itu setiap daerah yang satu dengan daerah yang lainnya itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, termasuk dalam kebiasaan berbahasa Arab. Kemudian faktor lain selain faktor yang telah disebutkan tadi, yaitu bisa jadi berupa faktor geografis, faktor sosial, juga faktor budaya. Itulah yang menyebabkan lahjah Arab kemudian timbul, yang menyebabkan terjadinya perbedaan bahasa, terjadinya perbedaan ungkapan bahasa Arab antara satu dengan yang lainnya, antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.